Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini baik, sehat, dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita doa bersama-sama ya. Berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sudah dibuka atau sudah diambil buku siswanya? Baiklah, kalau sudah diambil buku siswanya, coba kalian buka halaman 11. Kita belajar bersama-sama. Baiklah, kalau kalian sudah membuka buku siswa kalian, di sini di halaman 11 ada sebuah teks. Kita baca bareng-bareng ya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, teman-teman atau adik-adik semuanya, nih di dalam teks ini mereka teman-teman semuanya mau bermain. Nah, tetapi halaman rumah mereka atau tempat bermain mereka itu kotor. Nah, bagaimana supaya tidak kotor? Berarti kita harus membersihkannya. Baiklah, kita lihat percakapan berikutnya ya, masih di halaman 11. Ayo kita mengamati gambar tersebut. Coba kalian lihat di area permainan tersebut, apakah kotor atau bersih? Betul sekali. Di area permainan tersebut masih kotor, ada banyak batu-batu dan juga kerikil. Nah, sebelum kalian bermain, kalian harus melihat area tempat kalian bermain dahulu. Apakah itu areanya kotor ataukah areanya itu bersih? Nah, kalau masih areanya itu kotor, kalian harus segera membersihkannya. Supaya apa? Supaya nantinya nyaman. Baiklah, di sini ada percakapan Beni dan Udin. Kita baca bareng-bareng ya. Di sini ada Udin. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, kata Udin. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, teman-teman atau adik-adik semuanya, kalau kalian bermain, kita lihat dulu area untuk tempat bermain kalian. Kalau misalkan masih kotor dan itu banyak batu-batu dan kerikil yang membahayakan untuk diri kalian, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, supaya apa kita membersihkannya? Supaya kita terjauhi atau tidak membahayakan diri kita sendiri. Dan juga kalau bersih, kita bermain juga akan nyaman. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka halaman 14 ya. Nah, di sini kita mengamati kembali. Nah, perhatikan kembali gambar Udin dan teman-temannya ketika bermain. Nah, Udin dan teman-temannya itu berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Baiklah, teman-teman sekalian, pastinya kalian punya teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah, dan juga berbeda karakteristik tubuhnya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita juga harus
menjaga persatuan supaya kita rukun, supaya kita damai. Nah, baiklah. Kalian tahu permainan yang menunjukkan persatuan? Ya, ada apa saja? Ada permainan gangsing, ada permainan ular naga, ada permainan bola, ada permainan basket. Nah, itu semua yang menunjukkan kerukunan atau persatuan dalam bermain. Nah, apakah kalian pernah melakukan permainan ini? Ya, pastinya kalian pernah melakukan permainan ini dan pastinya akan asik sekali kalian kalau melakukannya dengan hidup yang rukun dalam bermain. Nah, sekarang coba kalian ceritakan bersama teman kalian atau bisa juga ditulis di buku kalian tentang permainan yang menunjukkan persatuan yang dilakukan oleh kalian. Nah, di sini ada contohnya di halaman 15. Kita buka ya bukunya dan kita baca bersama-sama. Di sini aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, di dalam cerita ini dia selalu menjaga kerukunan ya, walaupun dia berbeda agama, berbeda daerah, atau berbeda karakteristik tubuhnya. Nah, oleh karena itu, Bunda meminta kepada kalian buatlah suatu cerita yang menunjukkan persatuan dalam bermain, entah itu bermain basket, entah itu bermain gangsing, entah itu bermain ular naga. Tulis di buku kalian. Baiklah, untuk menceritakan pengalaman juga tidak hanya bercerita kepada teman saja ya. Kita juga bisa secara tertulis. Nah, coba lihat halaman 16 di buku siswa kalian. Di sini ada teks ya. Kita baca bareng-bareng. Nah, di sini yang berjudul bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Nah, bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hong pim pa. Teman-teman mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Nah, bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapatkan giliran di tengah bermain dengan sportif ya. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian bermain dimanapun kalian bermain, khususnya di kolam renang, di bacaan tersebut, nah kita juga harus memperhatikan kolam renang tersebut, apakah kotor, apakah banyak lumutnya, ataukah bersih. Nah, kalau misalkan kotor, banyak lumutnya, nanti akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, makanya dari itu, sebelum kita bermain, kita harus melihat area di sekitar kita mau bermain tersebut ya. Kalau misalkan kotor, kita harus membersihkannya supaya aman dan juga nyaman kepada kita. Baiklah teman-teman, di dalam teks tersebut ada penggunaan huruf kapital. Baiklah, di halaman 17 ini ayo kita mengamati ya. Bunda baca dulu teksnya. Masih ingatkah kalian menggunakan huruf kapital? Ya, huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar.
Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nih, aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, lihat, ada kata aku di awal kalimat. Ya, untuk di awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Dan juga di situ ada nama-nama orang. Nah, ada nama Edo, ada nama Lani. Kenapa sih awalnya harus besar? Karena huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Berarti kalau misalkan ada nama orang, itu awal katanya harus huruf kapital atau huruf besar. Baiklah, kita masih di halaman 17 ya. Di sini kita belajar menyusun kalimat. Nah, di nomor 1 ini ada kalimat yang belum tersusun. Nah, yang pertama yaitu tong, udin, sampah, memegang. Nah, kita susun menjadi benar. Yang pertama yang harus kita susun adalah apa? Udin. Ya, setelah udin, memegang, dan yang selanjutnya tong, dan yang selanjutnya sampah. Berarti jawabannya udin, memegang, tong, sampah. Betul sekali. Kalian bisa? Nah, pastinya bisa. Nah, untuk selanjutnya di halaman 18 untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kalian lanjutkan di buku tulis kalian. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tersampaikan kepada kalian. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa sesudah belajar. Demikian pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tersampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.